Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warji. Saya kuliah di Universitas Siber Asia, MJ 203. NIM saya 2202010100188. Baik, di sini saya akan menyampaikan tugas pengantar bisnis. Pendahuluan, pada saat ini banyak orang yang ingin membuat acara atau kegiatan secara simpel dan efisien. Contohnya dalam hal penyiapan makanan dan hidangan. Biasanya mereka lebih memilih untuk memesan makanan daripada membuatnya sendiri. Alasan pertimbangan waktu dan tenaga, walaupun memang sedikit mahal. Dari pemikiran inilah kami mempunyai ide untuk membuat bisnis catering makanan dalam memulai usaha dalam bidang apapun. Maka yang pertama kali harus diketahui adalah peluang pasar dan bagaimana menggait order. Beberapa aspek. Satu, aspek manajemen bisnis. Dua, aspek pemasaran. Tiga, aspek operasional. Yang keempat, aspek keuangan. Aspek manajemen bisnis. Aspek manajemen bisnis ini dimiliki bersama dengan sistem bagi modal. Bagi modal, bisnis ini dikelola secara bersama-sama dan tiap orang mempunyai tugas masing-masing. Misalkan dari 5 orang, 3 orang bertugas membuat masakan dan penyajian. 2 orang bertugas mencari bahan masakan, mengantar pesanan, dan melakukan perekrutan tentang kerja apabila membutuhkan. Berikutnya, aspek pemesanan. Target pasar. Target pasar ini yang merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha catering ini bekerja berdasarkan pesanan. Kegiatan produksi dimulai apabila pesanan telah diterima. Maka tanpa pesanan kegiatan produksi perusahaan catering tidak bisa bekerja. Yang bekerja sepanjang tahun atau selama bisnis ini hidup adalah pemasaran, keuangan, dan administrasi. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin berefisien waktu dengan tenang. Pasien, pesaing kita dari perusahaan catering lainnya. Konsep pemasaran. Anda mesti mensurvei para pesaing Anda. Misalnya saja menentukan apa 10 menu terpopuler untuk catering di tempat Anda. Nah, khusus ke-10 menentu itu adalah mutlak menguasai.
aspek pemasaran, produk, dan penetapan harga. Untuk menetapkan harga, kita perlu melakukan riset dan membandingkannya dengan strategi harga Anda. Tidak jarang harga kita terlalu mahal karena sistem produksi yang salah dan tidak efektif. Anda perlu misalnya mencari supplier yang mampu mensuplai bahan baku dengan harga yang benar-benar murah. Benar-benar murah sehingga bisa menghasilkan catering murah. Distribusi dan promosi. Bisnis catering adalah bisnis kepercayaan dan rasa untuk membuka para kita bisa memulai dari acara-acara hajatan keluarga sendiri yang kita kelola sendiri. Cateringnya, dan di setiap meja penyajian kita tempelkan nama catering kita sebagai tanda pengenal dan promosi. Akan lebih baik jika kita sudah menyediakan brosur dan kartu nama. Jika kita bisa mengelola pelayanan catering di hajatan keluarga dengan baik, maka semua kenalan dan relasi akan mengetahui kemampuan kita. Berikutnya, aspek operasional. Masalah-masalah teknis yang menyangkut seluk-beluk pekerjaan perlu dipersiapkan rapi melalui menghitung kemampuan diri, keterampilan yang dimiliki yang menyangkut bidang pekerjaan itu. Misalnya untuk usaha catering, paling tidak yang dibutuhkan adalah mengerti tentang masakan sayur-sayur. Bila Anda pandai memasak, dan lebih baik lagi bila Anda adalah seorang ahli masak. Aspek-aspek keuangan. Pada aspek keuangan ini, bisnis kami mendapat modal yang terdiri dari 5 orang. Per orangnya mengeluarkan modal RP ini segini. Jadi modal awal itu sebesar, RP-nya bila hasilnya 5, ya segini. Berikut ini kita tampilkan proyeksi keuangan kita dalam 1 bulan. Proyeksi keuangan 1 bulan hasilnya ya ini segini. Terus nah ini perlengkapan, ini peralatan gitu, dan pembelian peralatan, prediksi penjualan dalam 1 bulan. Berikutnya adalah kiat-kiat pengelolaan usaha catering. Apa yang menjadi kunci sukses bisnis catering ini? Yaitu punya visi sederhana. Sebenarnya setiap orang yang ingin menjadi pengusaha apapun jenisnya perlu memiliki visi. Tidak usah muluk-muluk, tapi mutlak. Anda ingatlah, bisnis itu mirip dengan bayi. Sekali saja dilahirkan, maka tanggung jawab kita lah untuk mendidik dan membesarkannya hingga dewasa. Tidak bisa asal saja. Dan kalau sudah tidak suka dan banyak
problem, lalu main ditinggal, ditinggal saja. Bayi perlu persiapan yang banyak. Harus ada cinta dan kasih. Misalnya bisnis juga demikian. Itu sebabnya bisnis yang lenggang seiring yang sering kali datang dari hobi kita sehari-hari. Karena hobi dan sesuatu yang kita sukai. Hanya itu yang bisa sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.